Ketemu lagi di channel Layar Ireng para sahabat semua. Hari ini saya akan menelusuri jejak Kiai Malanggati di Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Kiai Malanggati adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana beliau bertiga bersama Syekh Bantar Bulang dan Empu Suponom diajak oleh sang guru sejati Pulau Tanah Jawa untuk sowan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beberapa kali Empu Suponom membabar keris ya, dan terakhir adalah keris Kiai Carubuk yang kemudian menjadi senjata dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang juga merupakan salah satu murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, di Desa Paweden ini juga ada makam tokoh Desa Paweden yang disebut Eyang Darmawangsa. Eyang Darmawangsa ini adalah salah satu pengikut atau penderek Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Antawirya. Nah, dahulu Paweden, kemudian Bligo, Pekajangan itu masih dalam satu wilayah, yaitu satu wilayah yang disebut Penatus, yang kemudian diketuai oleh seorang kabuyutan yang disebut Den Rio dulu zaman Belanda. Nah, menurut hasil penelusuran kami, kata Paweden berasal dari pawehane Raden atau pemberian dari Raden. Bisa jadi Mbah Darmawangsa memperoleh dari beliau Raden Mas Antawirya atau Pangeran Diponegoro yang merupakan putra tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi nah, ini makam beliau ini ditutup oleh pintu ya, jadi kami harus memutar mencari jalan lain. Nah, tetapi ada riwayat lain bahwa Mbah Darmawangsa pernah mengatakan bahwa pa itu dari kata papan dan weden itu dari kata pasir. Jadi tempat atau papan yang di dalamnya merupakan area berpasir. Dan memang kebetulan di wilayah Paweden ini tanahnya agak berpasir, sahabat semua. Jadi mana yang betul ya itulah legenda ya. Jadi monggo dari mana saudara mau meyakini silahkan saja. Kalau dilihat dari
usia legenda, maka usia Kiai Malanggati jauh lebih tua daripada legenda Mbah Darmawangsa, karena Sultan Hamengkubuwono III masanya jauh di bawah kejadian masa di era Demak, Pajang, dan Mataram Islam, di mana Kiai Malanggati bersama Syekh Bantar Bulang dan Mpu Supotnom di dalam perjalanan mengiringi guru sejati. Kemudian mungkin Kiai Malanggati pada akhirnya menetap di Desa Paweden dan sedo di area tersebut. Sedangkan Mbah Bantar Bulang atau Syekh Bantar Bulang kemudian dimakamkan di Bantar Bulang, Kabupaten Pemalang, dan Mpu Supotnom kembali ke wilayah Jawa Timur. Sewu Mbah, nderek taken Mbah. Nek niki sing nggen makame Mbah Darmawangsa mriki nggih. Yang kemudian karya-karya beliau banyak dikenal sebagai dapur-dapur keris yang luar biasa di tanah Jawa. Karena sulitnya akses ke makam Kiai Malanggati, maka saya mencari-cari di kebun-kebun warga apa yang disebut jalan lurung, ya. Nah, jalan ini melewati rimbun-rimbun bambu, sehingga saya perlu membawa ranting untuk sekedar penanda bagi mungkin reptil yang ada di sekitar agar tidak mengganggu, ya, karena biasanya seperti ini ada beberapa reptil atau ular yang cukup berbisa yang kadangkala senang di daerah-daerah yang rimbun. Nah, saya melewati lurung yang kemudian juga bersebelahan dengan makam Mbah Gendrojo Proyo dan Den Rio, Den Buyut Rio. Nah, inilah dulu kepala desa zaman kuno di area sini, area Penatus. Jadi Pekajangan, kemudian Bligo, kemudian Paweden ini dahulu mungkin dalam wilayah Penatus, yang kemudian karena banyak tanaman kajang sehingga Pekajangan disebut Pekajangan. Bligo karena ada unsur legenda Raden Putra Nderwolo, maka kemudian disebut Bligo. Dan Coprayan kemudian karena ada unsur sejarah dari Mbah Gendrojo Proyo disebut Coprayan. Dan cerita itu ada di dalam cerita-cerita yang telah kami kupas dan ada di channel Kiran The Explorer Pekalongan juga, teman-teman sahabat layar ireng semua. Di sini makam Kiai Malanggati ditandai adanya pohon aren, ya. Kemudian ada sebuah makam yang berada di dalam bangunan ini. Kalau saya merasa ini dulu yang ngerumati dan kemudian sempat ia turun-temurun merupakan keturunan beliau yang dalam pandangan kami disebut Mbah Merto, yang kemudian memiliki sahabat gaib yang disebut Mbah Gati. Nah, Mbah Merto ini di masa lalu merupakan pedagang kaya, ya, jual berabatan atau sayur-sayuran, yang kemudian ketika melewati jembatan Plengkung di Surabaya kemudian mendapat teman gaib yaitu Mbah Gati. Demikian teman-teman cerita awal kita. Halo teman-teman semua, kali ini kita sudah sampai bahkan kita tanya ke Pak. Pak, Pak. Ya, malam. Ini lama kita nggak liputan malam ya, karena memang situasinya ya. Jadi teman-teman bukan kita kemudian selalu gerak apa pada saat kita berangkat. Nah, ini saja sampai
lanjutkan kemarin lanjutkan video yang di Mertogati ya. Jadi dahulu Ki Merto ini lewat jalan ini kemudian dapat teman baik, nah, namanya Mbak Gati. Nah, kita akan explore sudut-sudut di sini karena ini peninggalan Belanda ya, jadi bangunannya eksotis sekali dan bentuknya khas ya. Nah, kita akan explore jauh. Nah, kita tangkap ada beberapa energi apa dari dimensi lain ya. Ya, kita jalan aja. Karena kalau ke sana banyak untuk lalu lalang orang, jadi kita akan kesulitan fokus. Mending kita cari tempatnya. Ya. Kalau dari Kedunguni ya, warga Kedunguni yang penasaran dengan apa cerita kita ya. Ini teman-teman layar ireng dan Iram The Explorer, waktu kita berada di tengah hutan, di bawah dan berarti di sebelah hutan, sebelah timur makam ya, kalau kita lihat arah sana itu makam hukum ya. Tetapi ada semacam apa ya, komunitas yang dia wujudnya kayak tuyul tapi lebih gede, lebih tinggi. Jadi nek nang film Lord of the Ring ya, tahu kan film Lord of the Ring itu yang makhluk hobbit. Oh iya. Nah, itu hampir sama dengan versi Jawa namanya Bayi Bajang. Nah, Bayi Bajang ini sebetulnya makhluk independen, tapi dia seringkali dimanfaatkan untuk apa, membantu seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Nah, yang kemarin kita eksplor itu makam Mbah Kiai Mertogati ya, Dik ya? Iya. Kiai Mertogati itu di wilayah mana, Dik? Utaranya makam Mbah siapa kemarin? Yang Mbah Sokroyo. Iya, Mbah Sokroyo yang aku adik cerita tentang Joko apa? Nah, ada kebun Kasengan itu ya. Nah, itu Mbah Merto itu dulu lewat situ, kemudian mungkin karena beliau alim atau apa, ada yang nah, bisa jadi pengikutnya tadi dari alam lain tadi kemudian nah ini anehnya, jadi makanya saya tidak mau judge bahwa semua makhluk goib atau bisa kita katakan jin ya, itu pasti karena ada jin yang muslim kan. Nah, mungkin ya seperti kita juga kehidupannya, dia bisa memilih mau tetap kafir atau muslim. Kemarin juga Mas Anja juga ke sana juga ya, sudah ke sana eksotik istilahnya, bisa membantu seseorang untuk berusaha sampai Mbah Merto itu kaya raya tapi tanpa dosa. Ya, itu kayak biasanya nih kayak di Linggo itu siluman apa? Ada yang masuk di Linggo. Nah, siluman Keraputin ya, ratunya di sana. Terus waktu di Kali Epek apa deh? Yang Mbak Anda pingsan itu loh. Adik lihatnya wanita ya. Nah, itu juga pakai korban, tapi Gati ini sosok yang bantu Kiai Merto ini tanpa imbalan. Sudah sering ikut, kok tiba-tiba tertarik mau ikut eksplorasi? Ya, saya tuh ingin apa, rasain suasananya untuk itu kayak gimana. Oke, kebetulan hari ini kita settingan ya. Iya. Terus langsung janjian ketemu di BPN.
Mas kesini bareng Pirate Explorer sama Mas Hamzah dari Layar Ireng. Nah ini gini Al, nanti sebagai bintang tamu kamu sama Kiran nanti yang tanya ya. Saya coba nanti untuk Mas Hamzah untuk bermediasi ya, dan Mas Hamzah kita gunakan untuk menyambung komunikasi dengan alam sekitar ya. Oke, jadi teman-teman nanti Mas Hamzah sudah bersiap, ini sudah bersiap nih untuk untuk melakukan proses mediasi, dan nanti adik sama Mas Al yang tanya-tanya ya tentang keadaan di sana. Siap ya Hab? Ya Allah, salah satu saudaranya Mbah Bakti. Assalamualaikum. Oh, sampean sering juga Mbak? Sampean asmane sinten Mbak? Oh, yang lah sampean opo ne Mbah Jati iki sing digawa karo Mbah Yai Mesto? Oh, tunggal. Adik sini kok mau tanya. Sini sebelah sini deh. Sama Mas Al. Tunggale berarti jenismu podo karo Jati. Oke. Jenengmu siapa mau Mbah? Bekti. Oke. Jati itu dalam bahasa Jawa artinya siap Al. Nah, berarti memang dia siap untuk melayani Mbah Yai Merto ya. Kalau ini Bekti sebetulnya berarti untuk berbakti ya. Mbah, tak takon ya. Kene iki memang biyen gaweane londo ya. Al mau tanya apa? Silakan bisa bertanya apa? Aman. Dulu itu sini sejarahnya gimana kalau boleh tahu? Simpang siurnya itu di sini itu ada yang dulunya Belanda membangun itu ditanam kelapa, kepala. Emang benar? Tanam kelapa petani ya? Iya. Memang benar. Berarti ana korbannya. Ada korbannya ke pandan londo kaya ku ya, dadi men meten-meteni wong pribumi, dadi anggo kaya ku ya. Tapi ya sosok-sosok yang katanya sering mengganggu warga di sini itu emang asli sini atau gimana? Sini akeh. Tapi akeh wedon ini. Akeh wedon. Sing ono seneng-seneng ganggu mancing. Lah sampean aku pernah biyen waktu ngeliput awal-awal apa wis ping pirang-pirang ya lewat kene. Sampean mesti yo ngerti, mesti niteni ya. Biyen sing burengke kameraku sampai ora metu suarane iki. Sing nang kene sampean apa sing wedok kuwi sing suarane kameraku ra metu. Sing wedok kuwi. Sing ning kuburan. Oh ya, berarti sebelah sana itu ada pemakaman umum ya teman-teman layar. Adik mau tanya apa Dik? Tapi ono lho Mbak, sing lanang malah ketoki tokoh kene, tokoh sekitar wilayah kene. Kadang-kadang dekne duwe kucing gede banget loh. Ana kucingnya gede, sapi. Versi ngomong sama. Oh, versi ngomong sama. Kuasai nang jembatan. Jembatan gantung kae. Lah sing nang kene ngayu iki. Sing ngayu ne anu-anu. Kaya kae Dik, kaya ngon kali F kan. Jadi sering nampaknya lagi-lagi. Bulus. Gede ya? Iku sing sering kadang-kadang wong tahu-tahu cah lanang turu ning kono. Bener. Cok, betul-betul. Nah, betul-betul. Berarti ya kuwi ya paling-paling mutar-muter wong-wong kuwi mau ya. Sing budus kuwi anu senengane golek cah lanang ya. Terus nek sing ngetoki wong mancing. Oh. Berarti sing mau aku terus kos tengah jembatan kuwi ya.
Adik mau takon apa? Jajal mana? Mendekat sini enggak apa-apa. Enggak lama. Biasanya makan tumbal Dulurmu kuwi gati. Dadi ora. Ora. Tapi nek sing liya-liyane iki yo jaluk. Oh, berarti mergo ditanam londo kuwi ya. Iki. Tapi saiki ya serapat tinggal to, mergo wis rame ya. ini buat pesugihan ya Mbak. Yo nek sing wong niate Allah iki kene mbok pesugihan. Ya kuwi wujudmu apa, Mbak? Padha karo gati. Aku bisa nyerupa caci. Oh, Bisa nyerupa kaya tuyul. berarti sampean bayi bajang. Iya, nek nang Jawa iki disebut bayi bajang ya. Berarti sampean gelem to dijaluk itu sekian to. Hah? Kok guyu tok kuwi? Jare muslim kok gelem jaluk sekian. Ngapusi ra berarti sampean. Hah? Jawab salam kuwi temenanan apa ora? Wong sing pengen sudi tapi carane itu salah. Oh. Carane salah. Sing bener piye? Jiwa Kerja. gawean sing bener. Lah tapi sedulurmu gelem ngewangi Mbah Yai Merto. Nang rewangane Mbah Yai. Wong sembarangan. Wong ampuh ya. Iki wong ampuh. Ampuh ngewangine sing wong melarat wae. Mbah Merto wis sugih no. Duwe gerobak, duwe sapi kok diwangi sampe sugih ora karuan. Mergo gatine dhewe sing menang. Oh, berarti katine dhewe sing karo. Tahu sing men. Golek. Bede. Al mau tanya apa? Al? Mumpung ini masih durasinya masih bisa ditahan. Mas Hamzah. Nih lama kan dia nahan abot juga. Adik mau tanya apa, Adik? Bisa. Terakhir apa? Enggak ada? Enggak. Selamat malam teman-teman sahabat layar Ireng semua. Hari ini kita di lapangan Sabgawen ya, Al. Ini di lapangan Sabgawen kita sampai sejenak untuk review tadi eksplorasi yang kita lakukan di jembatan Lengkung Surabaya. Ya, jembatan cukup fenomenal. Adik tadi rasa merinding enggak? Takut nggak, Adik? Enggak ya. Jadi Adik ini sudah terbiasa channelnya kira dari explorer malam-malam juga sering sampai pagelaran ya, pernah ya pagelaran masuk ke kebun teh untuk nyari itu ya korban wanita yang sama apa ya. Nah tadi yang ketika kita review ke explorer jembatan itu karena yang saya rasakan waktu di makam Kiai Merto ya, Kiai Merto Gati di Paweden itu memang ada sosok makhluk yang selalu mengikuti Kiai Merto dan ternyata asalnya dari sana, namanya Mbah Gati ya. Jadi Mbah Merto itu dulu jualan sayur, jualan berabatan lah, pakai gerobak. Nah sampai ada sosok yang ikut. Nah Mbak Merto nggak mau karena tahu kan itu bukan bangsa manusia, tapi artinya memang akhirnya ngeyel gitu. Jadi boleh ikut tapi boleh opangan dewi opon dewi rak. Terus Mbak Merto sampai akhir-akhirnya dari Mbak Merto ini terkenal kaya raya. Sifatnya iya, ngewangi tanpa imbalan apapun. Nah itu yang langka di situ karena biasanya yang namanya kemudian kan mesti nah ini mungkin kawan-kawan sahabat layar Ireng pun ini kenapa kita berempat tambah Sinu yang pegang kamera ya, Mas Adi tadi sibuk dari motor macam-macam.
Ya, Mas Afifullah, Anda itu kayaknya lagi pacaran sama Mas Guci. Anda lagi pacaran ya. Tata nggak tahu, Tata tadi lama nggak online, jadi akhirnya karena sudah mepet jadwal kita mau bentar terus ini supaya banyak ya sudah kita dengan seadanya. Kebetulan Mas Al respon WA saya ya untuk jadi bintang tamu. Atau wis tahu melu anu telusur channel belum ya, baru pertama kali lah kerasa kene asik enggak situasinya apa lagi ya, Pridi gimana? mulai merasa ada apa, ada cinta dengan yang lain pas Rasa sih Pak, kayak ada yang lewat di belakang, cuman mulai dari kapan? tadi masuk Waktu masih persiapan masih atau persiapan. udah langsung? Udah ada kayak benturan energi gitu Pak. Sebelumnya pernah belajar buat? Belum. Ini Mas Al ini sama sekali bisa dikatakan tidak pernah belajar ya, nggak pernah dan ikut ternyata bisa berangkat. Ada yang mandiri? Ada tadi suara-suara Apa? wanita. Perempuan. Nah ini Mas Kayak- Anjak Kayak suara woi. Nah, Anjak mau setelah selesai apa saat sebelum mediasi apa setelah? Sebelum mediasi sosok wanita, tapi itu bawa kontak Pak. Yang berarti pinggir sungai ya. Nah itu memang dari tengah jembatan itu saya sudah lihat ada perempuan di situ yang biasanya nih mau mancing silin gitu loh. Adik mau, adik apa? Ngawasi sing sebelah sih. Depan rumah. Iya, persis di depan rumah itu malah sosoknya laki-laki. Tinggi besar ya. Tinggi besar ya. Saya berulang kali dia menampakkan diri sama saya, cuman begitu saya tengok dia lari, saya tengok lari itu di situ. Nah, teman-teman sahabat layar ireng semua, putri bulus yang ada di situ ya beda dengan yang di Kali Lepek. Jadi dulu tetanggane yang titik sebelah rumah yang itu waktu masih ngasul ya, ngasul itu mencanggul bersihkan alat pertanian itu ya di sungai itu tanah yang biasanya itu bergerak, tahu-tahu dia lari muncul bulus raksasa. Nah, kalau saya pernah ketika kita review 7 jembatan misterius Pekalongan itu daerah itu Putri Bulus itu dulu zaman nih ada apa bioskop sakra. Nah itu sering, jadi dia kayak biasa ya, kenalan gitu bercanda terus naik kita nanti sampai situ tahu-tahu masuk rumah bagus. Nanti setelah masuk rumah bagus pikir begitu ya ono sing pinggir kali, ono sing kesaring kali, tapi itu masa lalu. Tapi ya tahun antara tahun 2009-an sampai tahun 90-an, jadi ada bioskop sakra ya itu sering didatangi. Nah yang putih itu tapi memang usil ya, sempat waktu mediasi Mbak Peti mengatakan yang apa mateni audionya kamera saya itu, jadi saya pernah telusur di situ tapi kameranya tidak bisa nangkap suara. Setelah keluar dari lokasi sekitar 1 kilo dari lokasi baru kamera aktif lagi suara. Jadi itu teman-teman sahabat layar ireng, dan kesimpulannya Mbah Merto tidak mengambil kesimpulan, tapi memang di situ karena ada beberapa bayi bajang yang ada di situ, kemungkinan yang belum muslim bisa memang dimanfaatkan itu ya. Tapi jangan pernah mencoba kesucian karena Anda menyengsarakan diri sendiri dan keturunannya, karena sampai keturunan harta itu tidak disedot oleh pelaku.
Jangan lupa saksikan share kita di Pekalongan Berita, karena Pekalongan Berita itu infonya lengkap. Jika teman-teman ini tahu kita update, bisa halaman Pekalongan Berita. Pekalongan Berita ya. Kita share tautan untuk Pekalongan Berita tiap malam.